Alhamdulillah hamdan jiddan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik. Iya, biarin ya Bu, jangan dimarahin ya Bu. Namanya anak-anak, biarin. Iya, namanya anak-anak ya. Biarkan dia bersenang-senang. Biar dia senang-senang di masjid. Biar nanti nggak ketemu sama bapak-bapak yang galak-galak, sama ibu-ibu yang nyinyir-nyinyir. Baru main sedikit. Jangan, biarkan mereka nyaman di masjid. Kalau enggak mereka nyaman di masjid, nanti di tempat berandalan mereka nyaman. Jangan, biarkan mereka nyaman di sini. Baik, kita masuk ke bagian melihat Nabi sholat yang bagian yang kedua. Yang baru pertama kali ikut boleh angkat tangan? 2 orang, 3 orang. Bapak-bapaknya ada yang baru ikut? 2 orang, iya. Mestinya enggak boleh ikut sebelum nonton yang pertama. Ya, kata Pak DKM tadi begitu. Jadi sebaiknya ditonton itu dulu baru ke sini. Tapi nggak apa-apa. Karena kita mau ambil potongan yang mana saja selama ikut 3 bagian serial yang kita akan ketemu di tiap Ahad ini. Mudah-mudahan panjang umur kita sampai tuntas belajarnya. Kita akan belajar dari bagian yang kedua ini, yaitu bacaannya Rasulullah SAW. Bacaannya beliau macam-macam. Kadang baca surah Ar-Rum, kadang baca As-Saffat, kadang Zalzalah dan lain-lain. Artinya tidak ada surat yang khusus yang dibacakan pada saat sholat berjamaah. Biasanya Rasulullah SAW ngelihat kira-kira kalau ada yang sepuh-sepuh, yang asam uratnya sudah mulai masalah, kolesterol, osteoporosis, biasanya nggak panjang-panjang beliau. Jadi dilihat kondisi. Terutama kalau ada bayi yang nangis, itu beliau alaihissalam mempercepat sholatnya, ya, dengan memendekkan bacaan-bacaannya. Itu bacaan sholatnya. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, jangan ditanya. Ibnu Mas'ud itu pernah ikut sama Rasulullah SAW sholat di sebelah kiri, ditenteng sama Rasulullah SAW ke sebelah kanan. Maka posisi kalau cuma berdua, sholat itu adanya di sebelah kanan imam. Setelah itu Ibnu Mas'ud hampir saja putus asa karena sholatnya Rasulullah SAW Al-Baqarah sampai habis belum ruku. Al-Baqarah itu berapa ayat? 286 ayat. Kira-kira kok dibaca tartil berapa lama tuh? 1,5 jam. Itu kalau nggak belepetan, kalau belepetan 2 jam. Dan beliau belum ruku, diteruskan dengan membaca Ali Imran sampai habis. Dan belum ruku. Baca An-Nisa setengah baru ruku. Di situ Ibnu Mas'ud udah mau keluar dari sholatnya, lama banget ini. Jadi kalau kita di sini baru imamnya baru aba-aba Yasin, lama nih. Nggak usah khawatir, biasanya ada ustadz-ustadz yang paham bahwa jamaahnya nggak bisa lama-lama, biasanya wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, langsung rukuk tuh. Agak parah sih.
Kelak akan dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran, bacalah, telitilah, dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Ketika kapan? Ketika di akhirat. Sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Ini waktu kita ada di surga. Jadi dibaca sebanyak itu pula kita akan naik ke nuzul yang lebih tinggi. Jadi kalau kita jarang baca Quran, maka merugilah nanti di akhirat. Ibaratnya gini, ada penunjuk jalan di kalangan para malaikat. Ayo Pak, Bu, silahkan naik ke tempat Anda sebanyak ayat yang Anda baca. Begitu kita naik, suruh naik lagi, terus kan masih senang baca Quran tuh waktu di dunia. Ayo naik lagi, terus. Kalau kita rajin baca Quran. Kalau yang enggak, itu ditemeninnya. Ayo silahkan naik sebanyak ayat yang dibaca. Ternyata jarang baca Quran. Ya, tunggu sini ya, saya tak ngurus yang lain. Ditinggal kita. Nggak enak banget itu. Maka setidaknya bacaan Al-Quran ini mesti membaca dengan tartil. Saya berharap nggak cuman urusan sholat yang dibagusin, tapi soal memahami Al-Quran mestinya semua juga nanti akan mendapatkan pembelajaran tentang itu, mudah-mudahan. Saya nanti usul sama Pak Mansur supaya belajar juga minimal 20 pertemuan sudah paham tentang isi Al-Quran sepenuhnya. 20 kali? Iya, insya Allah. Saya punya metodenya. Karena sebetulnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu isinya pengulangan. Ya. Kata billah misalnya ya, billah. A'udzu billah, kata billahnya saja diulang sebanyak 2550 kali dalam Al-Quran. Jadi pakai bahasan statistik. Nanti kalau perlu saya nanti sampaikan. Nggak harus saya sih, yang lain juga bisa. Tapi metodenya kalau mau 20 kali begitu modelnya. Taib. Mengoreksi imam, Abu Daud, Ibnu Hibban, atau Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh membetulkan imam yang salah membaca Al-Quran. Beliau pernah melakukan sholat dan salah bacaannya. Kemudian Ubay bin Ka'ab ditanya sama Rasulullah SAW begitu selesai sholat. Engkau sholat bermakmum dengan saya? Ubay jawab, benar ya Rasulullah. Kenapa engkau kena membetulkan bacaanku yang salah? Kira-kira kalau Rasul SAW salah, berani ada yang ngoreksi nggak? Nggak ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani, punya adab semua, nggak kayak di sini. Begitu salah itu kayak marahin orang, subhanallah, kayak yang dosa besar kayaknya imamnya itu ngingetinnya. Padahal subhanallah untuk ngingetin imam itu sebetulnya untuk memuji Allah, bukan untuk ngingetin imam. Ya, kadang-kadang subhanallahnya beda nadanya nekannya. Mestinya begitu imam salah, subhanallah. Jadi bermuji Allah, bukan ngasih tahu subhanallah. Nyolot banget. Kayaknya nungguin imam salah kayaknya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad disebutkan bahwa Utsman bin Abi As menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah menggangguku ketika aku membaca Al-Quran dalam sholat sehingga sholatku kacau. Wah, ini kalau Bapak Ibu bilang, wah gue banget nih. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah setan yang bernama khinzib. Sebagian ulama menyatakan dengan khonzab. Ya. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'awuz dan meniupkan ludah ke sebelah kirimu 3 kali. Bukan ngeludahin orang, bukan. Tapi meniupkan ludah. Jadi bukan gitu, ngeludahin orang, bukan. Jadi meniupkan ludah ke kiri, dan ke kirinya itu bukan ke kiri tapi ke kiri bawah. Ya. Meniupkan ludah ya, jadi nggak ada isinya. Ya. Bukan dikumpulin gitu, bukan. Ya. Menjijikkan sekali. Kemudian Utsman menyatakan, aku kemudian melakukannya sehingga Allah mengenyahkan setan dariku. Jadi kalau ada di antara kita yang begitu sholat terus keinget pas gerimis, waduh rengginang belum keangkat misalnya, waduh kunci, waduh, wah macam-macam tuh. Ya. Masih ingat yang kemarin begitu sholat duha yang keinget ayam aja. Pas begitu ada seng yang ketiban jambu,
Beng, ayam. Kaifiyah ruku, setelah bacaan itu, maka Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya pada kedua lututnya. Beliau alaihissalam memerintahkan sahabatnya melakukan yang demikian. Kedua telapak tangan Rasulullah SAW tampak menekan kedua lututnya seakan-akan mencengkeram. Jadi bukan diadepin ke dalam, bukan ditekan keluar, tapi dicengkeram kedua lututnya. Kemudian orang yang tidak benar sholatnya, Rasulullah SAW koreksi. Jika engkau ruku, letakkan kedua tanganmu di atas lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu sampai tulang belakangmu menjadi mapan di tempatnya. Yang kayak apa Ustadz? Contohnya kurang lebih, kalau disebut adalah ruku, maka ini nyontohin rukunya aja. Beliau alaihissalam menyengkeram lututnya. Jadi kalau ini lutut, dicengkeram lututnya, kemudian diluruskan. Nah, cenderungnya biasanya orang kalau memegang lutut, kemudian pundaknya menjadi agak tinggi begini kan ya. Nah, ini Rasulullah SAW biasanya melonggarkan sikunya sehingga membentuk busur. Sehingga punggungnya tetap rata. Gitu. Jadi pegang lututnya dibuka. Nggak usah pelan-pelan ya maksudnya. Nggak usah, bareng aja langsung. Ya, langsung dibuka. Jadi membentuk busur. Ya. Mencengkeram lutut. Kemudian direnggangkan jari-jarinya. Lalu wajib tumak ninah. Jadi Rasulullah SAW masih ingat kemarin tumak ninah apa maknanya? Berhenti sejenak. Dari mulai apa? Takbir. Allahu Akbar. Jadi bukan kayak orang punya orang dalam gitu. Mana tumak ninahnya begini? Allah, tahan. Kalau di atas, Allahu Akbar. Kemudian, kata Rasulullah SAW, sempurnakan ruku dan sujudmu demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Sungguh aku benar-benar melihat kamu dari balik punggungku saat kalian ruku dan sujud. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kekasihku Rasulullah SAW melarangku bersujud dengan cepat, ya, seperti halnya ayam yang mematuk makanan dan menoleh-noleh seperti musang dan duduk seperti kera. Ya, jadi kalau niru binatang nggak boleh kita. Nanti ada sujud seperti anjing atau sujud seperti unta. Ya. Kemudian pencuri yang paling jahat kata Rasulullah SAW adalah pencuri yang mencuri dalam sholatnya. Mencuri dalam sholat itu yang kayak apa? Para sahabat nanya begitu. Maka Rasulullah SAW menyatakan tidak sempurna ruku dan sujudnya dalam sholat. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai kaum muslim, sungguh tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Mohon maaf, ada nggak pernah nemuin nggak orang sujud megangnya bawah lutut supaya dia bisa meluruskan punggungnya? Ada yang pernah melihat begini? Iya, ini yang salah. Yang benar adalah tadi menyengkeram lutut dan kemudian meluruskan punggungnya. Nah, ada yang begini salah, ya. Atau lebay terlalu ke bawah begini. Ya, itu juga nggak boleh. Jadi mesti lurus. Ini kalau ditaruh gelas atau botol di atas sini, ini nggak jatuh. Ada yang mau coba naruh? Nggak usah lah. Jadi kalau zamannya Pak Mansur dulu ada yang namanya Jane Fonda. Kalau senam itu punggungnya rata. Masih ingat ya? Enggak ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah punggungnya tidak lurus, maka dianggap tidak sah sholatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan tidak sah. Ada orang yang 60 tahun dia sholat, tapi tidak ada satupun yang diterima oleh Allah SWT karena ruku dan sujudnya tidak lurus. Ini alhamdulillah kita di Az-Zumar ini sajadahnya adalah sajadah yang pas untuk kita sholat. Cuman posisinya saya mohon maaf, di sini ada sajadah yang single gitu enggak? Ada, boleh pinjem enggak Ustaz? Biasanya sih enggak standar, biasanya ya. Mudah-mudahan enggak standar. Supaya tahu bedanya. Baik.
Iya, sengaja. Nggak apa-apa. Syukran jazakallah. Sehat, Ustaz? Masya Allah. Tambah ganteng antum, Ustaz. Nih, saya bandingkan dengan pesujudannya punya masjid. Jauh nggak? Kalau saya sujud di sajadahnya masjid, saya akan tepat sujud di tempat sujud saya. Tapi kalau pakai ini, melengkung badannya. Ini kalau kita turun sujud, kan begini ya. Tuh. Kemudian, nah punggungnya kalau di sini bisa sejajar. Ya, lurus. Nggak kelihatan dari situ, Ustaz. Saya miringin deh. Biar kelihatan. Nah, ini saya lebihkan sedikit bagian tumitnya. Kalau ikut kepada sajadahnya, tumitnya di sini. Ya, ini kalau sujud, badan saya melengkung pasti. Karena pahanya pasti kena ke perut. Ini bukan nyari salah, bukan. Tapi biasanya orang kalau begini, tuh, jadi melengkung. Tuh, melengkung kan badannya? Tapi seharusnya kemana? Mestinya ke sini jatuhnya. Nah, baru. Ya, kelihatan ya? Begitu tungkainya lurus, maka makin benar. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita 60 tahun sholat salah terus dan nggak ada satupun yang diterima gara-gara kita nggak mau mundurin karpetnya atau sajadahnya. Ini alhamdulillah Azumar bener nih sajadahnya. Kadang-kadang kalau di terminal, di stasiun, di airport itu kadang-kadang ada yang nggak standar. Jadi melengkung semua gitu karena memang jaraknya pendek banget. Kesian yang tinggi. Ya, yang tinggi jadi terpaksa melengkung-melengkung badannya. Baik. Ini biar sini dulu ya. Kemudian bacaan rukuk. Rasulullah SAW baca Subhanarabbiyal azim, ya, atau membacanya lebih dari 3. Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim, Subhanarabbiyal azim. Dan jangan cepat-cepat. Sholat itu untuk ditunaikan atau untuk ditegakkan? Untuk dinikmati. Pilihannya nggak ada, Ustaz. Justru kita harus menikmati sholat. Karena ketika berhubungan dengan Allah, masa nggak nikmat kita? Jadi sujud itu, rukuk itu adalah bagian di mana kita menikmati sholat. Jadi bacaan rukuknya dalam sholat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan Subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Pakai wa bihamdih. Ada yang pakai itu? Oh banyak banget lah ya, nggak usah ngacung lah. Kemudian di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW lebih banyak baca yang bagian terakhir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kok nggak pakai Robbana, Ustaz? Iya, Robbana aja dipakai pada saat sujud. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini pada saat ruku. Tadi ada yang ngerasa nggak sujud ruku saya agak lama bacaannya? Karena dinikmati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi kalau tadi ada yang ngerasa lama banget nih Ustaz ya, karena saya menikmati sholatnya. Gitu. Kemudian larangan baca ayat pada saat kita ruku, juga pada saat kita sujud, nggak boleh baca ayat. Ya, banyak pujian saja. Rasulullah SAW melarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Ketahuilah sungguh aku melarang bacaan Al-Quran saat ruku. Hendaklah kalian mengagungkan Allah yang Maha Perkasa. Sedang dalam sujud, hendaklah dia bersungguh-sungguh berdoa, karena doa itu tentu dikabulkan. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang masih doain suami di sujudnya? Alah. Kayak, bapak-bapaknya doain istri yang lain. Itidal. Sebelum itidal, dari ruku ke sujud, dari bacaan ruku dan sujud, ada pertanyaan nggak? Saya nggak mau buru-buru, tapi mudah-mudahan bisa difahami. Cara turun kan belum sampai sujud, baru itidal. Nah, ini baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Sampai i'tidal belum saya jelasin udah ditanya, nggak apa-apa. Ini namanya nyalip di tikungan. Iya kan saya kan belum jelasin. Bacaan ruku dan bacaan awal Al-Fatihah dan surat tadi sampai ruku. I'tidal belum. Ada pertanyaan sampai situ? Yang lain dulu? Taib, sama seperti takbir. Tangan dulu atau boleh. Jadi Sami Allahu liman hamidah boleh. Atau tangan dulu Sami Allahu liman hamidah atau bareng. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Sebelum? Nah, kalau Imam Syafi'i pakai. Bahkan dalam kondisi duduk di bawah. Iya, iya. Jadi kalau ikut Syafi'i banget, semua ngangkat tangan. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar gitu. Kalau ikut banget. Tapi kita mau ngambil yang sorehnya saja, yang kira-kira minimal Hasan deh, gitu. Jadi nggak Syafi'i banget, gitu. Yang lazim dikerjakan berdasarkan data yang hadisnya kuat, kurang lebih begitu. Ada lagi? Ya. Ya. Meniupkan ludah ke kiri setelah ta'awuz dibolehkan. Sunnahnya gitu. Kadang-kadang kan ada yang hilang rokaat, ada yang hilang ayat, ada yang hilang konsentrasi, kayak rengginang tadi, helm, jaket, apa segala macam, kunci, dompet, utang biasanya nggak ingat sih kalau itu. Jadi meniupkan ke kiri itu meniupkan ludah ke sebelah kiri. Sambil ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Baik. Ada lagi? Oh, kelihatan udah paham semua nih, ya. Wajahnya mirip soalnya, wajah-wajah bermasalah semuanya. Ada yang nggak punya masalah? Wajahnya masalah semua kayaknya. Kalau nggak ada masalah gitu. Baik, i'tidal. Jadi Rasulullah SAW begitu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau perintahkan supaya orang betul-betul bertakbir, ya, Sami Allahu liman hamidah sambil tangannya diangkat. Ya, maka rukuklah kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah kalau kita sholat sendiri. Kalau imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, maka kita Rabbana walakal hamd. Ada satu buku tipis membahas tentang ada wa-nya sama yang nggak ada wa-nya. Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Hadis Bukhari semua. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Jadi ada empat lafaz. Mau yang mana? Monggo, silahkan. Ya. Pakai Allahumma Rabbana, pakai wa atau tidak pakai wa, monggo saja dipilih. Ya. Empat-empatnya adalah dari Bukhari. Kemudian ketika berdiri dengan tegak, Rabbana walakal hamd, itu pakai wa. Tadi saya bilang ada 4. Yang satu pakai Allahumma Rabbana wa lakal hamd, ada yang Rabbana lakal hamd, ada yang Allahumma Rabbana lakal hamd. Bacaan i'tidal ini Rasulullah SAW perintahkan semua orang, ya, sholatlah kalian seperti melihatku sholat. Sesungguhnya imam dijadikan tiada lain untuk diikuti. Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma walakal hamd. Ya. Sami Allahu liman hamidah, maka ada masalah yang lain. Sungguh barang siapa yang ucapannya bareng sama ucapan malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Jadi ketika imamnya Sami Allahu liman hamidah sampai dia selesai, baru kita naik. Kan biasanya imamnya Sami Allahu liman hamd, kita ikut udah langsung ngangkat badan, nggak boleh. Nggak boleh menyamai imam dalam gerakan sholat, karena nanti pada di akhirat nanti kita akan dibangkitkan seperti mukanya keledai. Jangan sampai. Jadi tunggu sampai Allahu Akbar, nah baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah,
dahnya dulu, baru kita bergerak. Kayak kalau tentara itu. Baru tuh. Sami Allahu liman hamidah. Itu baru gitu. Kira-kira gitu. Tapi yang harus gitu ya. Nanti imamnya gitu lagi. Baik. Rasulullah SAW ngangkat tangan saat berdiri i'tidal seperti dijelaskan pada takbiratul ihram. Boleh tangan dulu, boleh ucapan takbirnya dulu. Boleh bareng, boleh setelahnya. Tangan dulu boleh, bareng sama bacaan boleh, bacaan dulu baru tangan boleh. Jadi nggak masalah, mau bareng, mau setelahnya, mau keduanya boleh. Rabbana walakal hamd. Masalah mengangkat tangan ini sanadnya betul-betul dari Rasulullah SAW. Ini yang saya bilang tadi. Semuanya Bukhari Muslim. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada yang pakai wa, ada yang nggak pakai wa. Baik. Iya. Jadi boleh ada 4 opsi. Ya. Semuanya Bukhari Muslim. Kuat. Baik. Rasulullah SAW memerintahkan berbuat seperti itu. Apabila imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi kapan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Pada saat kita sholat sendiri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik. Kemudian siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat ketika berjamaah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Jadi kalau kemudian kita aminnya, yang kemarin saya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bareng-bareng tarik napas. Jangan tarik napas dulu. Tarik napas baru amin. Tarik napasnya bareng sama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu, jangan amin duluan. Tadi yang pertama salah itu, nggak dapat ampunan dosa karena nggak bareng sama malaikat. Malaikat ngikutin imamnya. Baik, kita nggak denger sih. Kalau kita pas lagi imam berdua sama kita gitu, amin kita lirih, ada yang kencang amin bu. Siapa tuh? Keder juga kita. Kadang-kadang beliau menambahkan dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fi. Biasanya beliau baca di subuh. Itu yang disebut dengan kunut yang tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah SAW di waktu subuh. Yang mana? Yang hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fi. Tetapi ada perbedaan nanti, yaitu apa? Imam Syafi'i menambahkan sunnah untuk membaca kunut yang diambil doa kunutnya dari witir. Kalau kita lihat imam yang 3, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak membaca kunut. Gitu. Jadi mana suka siaran niaga, tergantung imamnya. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita nggak usah kunut. Nggak usah ngeyel. Iya, kadang-kadang mohon maaf, orang yang nggak paham tentang bagaimana sholat ala Rasulullah SAW, mereka biasanya punya fanatisme yang sempit. Sampai-sampai pada saat umroh di Masjidil Haram, udah deket banget tinggal ke masjid. Di Masjidil Haram itu sholat berapa kali dihitungnya? 100.000 kali. Kata ustadznya apa? Kita nggak usah ke Masjidil Haram. Ini Wahabi, nggak pakai kunut. Kita di rumah aja. Kita di hotel aja, kita pakai kunut. Ada yang begitu sampai. Jadi ini tidak memahami ya sholat yang versinya Rasulullah SAW yang benar. Gitu. Baik. Kemudian, maksud saya nggak usah berantem lah kayak gituan ya. I'tidalnya lama. Rasulullah SAW lama berdiri i'tidal sama seperti rukuknya. Tadi ada yang ngerasa nggak bahwa saya agak lama i'tidalnya? Agak lama. Karena bacaannya panjang tadi. Ya. Yang tadi bacaannya wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du gitu. Kemudian yang tadi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi itu biasa di subuh. Kemudian Rasulullah SAW bilang
Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Rasulullah SAW kadang berdiri lama sampai dianggap lupa sama sahabatnya karena lamanya beliau berdiri padahal sedang berdoa. Nah maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan kemudian tegakkanlah kepala kalian sampai tegak berdiri sampai semua tulang kembali menempati tempatnya masing-masing. Ini yang kemudian ulama berbeda pendapat. Masing-masing itu kembali sebelum sholat atau kembali sholat. Maka kalau kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ada yang kemudian mengirsalkan dari sami Allahu liman hamidah, irsal, ada yang sami Allahu liman hamidah, kembali sholat. Maka jangan kaget. Ya, kalau loh kok sudah lagi dia, biarin. Dia berarti punya pemahaman seperti Syekh Utsaimin, gitu. Taib. Apabila kamu berdiri i'tidal, maka tegakkanlah kepalamu sampai tulang-tulang kembali pada posisinya. Artinya, perhatikan, kalau seseorang sholat dari ruku yang lurus tadi, kemudian dia berdiri, nggak boleh sampai sini, terus kemudian dia langsung turun, padahal posisi tulangnya belum sempurna kembali semula. Jadi berhentikan dulu, namanya tuma'nin. Nah, baru kemudian setelah itu turun. Baik. Bab i'tidal ada pertanyaan, silakan. Ya, Ustaz. Mangga. Ya. Iya. Ada pula yang kadang terlambat. Sedangkan dalam sholat kan misalkan tidak boleh seorang makmum mendahului imam. Ya. Ya, itu tadi yang saya bilang, maka bareng nafasnya bareng imam. Karena habis dari panjang nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas dulu. Amin. Kalau enggak, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ini nanti. Kepotong. Ya. Jadi makanya kalau udah belajar gini, insya Allah nggak akan punya kesalahan. Tapi kalau masih ditemukan yang begitu, biasanya karena 4 hal. Masih ingat nggak? Allah ma'fu, orang yang tidak tahu, tidak ingat, terus tidak sadar, tidak berakal. Wah, nggak diapalin. Ngambek nih. Tidak tahu, tidak ingat, tidak sadar, tidak berakal. Itu mesti dihafalin. Jadi kalau kondisinya begitu, ditanya, nggak usah marah saat antum. Assalamualaikum. Tadi kenapa aminnya duluan? Itu misalnya nggak usah marah, karena mereka tidak tahu. Sekarang insya Allah tahu nih. Yang kedua, Ustaz. Kalau udah bangunin ya. Ya. Nah ini kan ada beberapa, mohon maaf, kadang-kadang yang memang masih fanatismenya terlalu tinggi gitu saja. Ya. Ada pula masjid yang fanatisnya dengan kunut, ada pula yang tidak kunut gitu ya. Kadang-kadang ada masjid yang justru tidak kunut, akhirnya orang-orang yang biasa kunut antipati untuk ke sana gitu ya. Adapun sebaliknya gitu, orang-orang yang biasa kunut kemudian tidak pula diikuti oleh orang yang tidak bisa kunut gitu. Ya. Nah, ini sedangkan dalam pemahaman salafus saleh atau ulama membolehkan untuk kedua-duanya gitu ya. Tapi kadang ada kalanya satu masjid yang memang tidak boleh sama sekali untuk melaksanakan kunut dengan alasan menjaga supaya jamaah tidak bubar gitu, gitu. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Karena banyak yang seperti ini, jadi terlalu fanatik buta. Gitu. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sampaikan seperti apa yang saya sampaikan. Bahwa kunut itu hanya Imam Syafi'i yang mensyariatkan dalam kesunahan. Tapi kalau didudukkan perkaranya, kemarin kita udah bahas di bagian yang subuh ya, bahwa kalau ada pendapat yang lebih sahih dari pendapatku, kata Imam Syafi'i, buanglah pendapatku di balik tembok. Maka gunakan mazhab yang hadis yang sahih.
Maka hadis yang sahih kalau kita ngikutin itu nggak ngikutin Imam Syafi'i, berarti kita sedang bermazhab Syafi'i, gitu kan ya? Nah, itu disampaikan dulu supaya kalau kita buka hanya kitabnya Imam Syafi'i saja, semuanya banyak banget, Ustaz. Wudunya 12 kali ke kuping, Ustaz. Which is kalau kita tanya, gitu enggak? Enggak juga, gitu kan ya. Artinya di kita ini banyak yang kemudian hanya mau ngambil sebagian. Nah, sedangkan kita tidak mau mengambil bagian yang kalau imam ini begini, imam ini begini, imam ini begini, imam ini begini, kita gimana? Maka kita ngambil sikap yang paling dekat dengan apa yang Rasulullah SAW melakukan karena kita sedang dalam rangka mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka sampaikan dengan elegan, mohon berbesar hati kalau kemudian kami tidak melakukan kunut karena dasarnya bla 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 dan seterusnya. Sampaikan dengan elegan, insya Allah bisa difahami. Gitu Ustaz. Karena tadi kalau kunut yang dibaca terus menerus sama Rasulullah SAW nggak pernah ditinggal itu adalah kunut yang hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fi. Boleh ditambah yang bamilul ardi bamilul masitamin syai'in ba'du, itu aja. Kalau dari riwayat Al-Hakim, artinya kalau mau duduk bareng muzakarah pakai kitab dua-duanya gitu ya. Nah, tapi kan di kita kan kalau muzakarah kan pakai prinsip gogonisme. Pokoknya, wah udah pakai gogonisme repot. Ya. Yang kalau gitu udah sing waras ngalah aja lah. Gitu. Iya, tapi itu perlu disampaikan. Gitu. Ada beberapa masjid yang kemudian memberikan pemahaman kepada para jamaahnya dengan ngasih selebaran. Kita secara fikih ngambilnya kitab Anu. Jadi berdasar pada ketentuan itu, jadi semua ditulis semuanya. Berdasarkan ini apa segala macam, bla 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 segala macam. Jadi kalau ada yang menyelisih itu berarti dia bukan jamaah tetap situ. Bisa tamu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa disikapi seperti itu. Baik. Kelas? Kemudian bagi pengurus kita ya untuk kebijaksanaannya seperti apa saja yang terbaik gitu Kak? Apakah menjadikan lantas kunut ini sebagai seolah-olah hal yang memang tidak diharuskan seperti apa gitu? Karena kadang mau kunut pun jadi seorang imam tuh ragu-ragu gitu antara harus kunut atau tidak gitu. Sedangkan jamaah itu tidak semuanya sama gitu dalam bermazhab gitu saja. Gitu. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan ridwan nas fi kulli syai'in qarar wa tudrak. Cari kesepakatan semua pihak nggak akan pernah bisa. Jadi mesti tentukan DKM kita menentukan seperti ini. Monggo, silahkan. Ini rumah Allah, kita datang bukan karena mazhab yang diusung, kita datang karena Allah. Gitu. Insya Allah kalau disampaikan secara elegan bisa duduk bareng-bareng. Bagaimana para ulama zaman dulu itu? Imam Syafi'i pernah nggak kunut? Pernah. Ketika di mana? Ketika ke Kufah. Kenapa? Beliau ditanya, loh kenapa nggak kunut? Menghargai yang nggak kunut. Artinya kalau Imam Syafi'i sampai selevel itu, pengenutnya sampai mana levelnya? Tapi begitu juga dengan Imam Hambali, gitu. Ada kala di mana ketika dia ngelihat, wah ini kayaknya muridnya Imam Syafi'i semua, maka beliau kunut. Jadi sebetulnya kunut itu bukan persoalan yang dibesar-besarkan, tapi untuk difahami sama-sama. Kunut nggak kunut sama saja. Yang salah adalah yang nggak sholat. Iya, udah yang satu ngomong kunut, satu nggak kunut, akhirnya nggak sholat ya, ribut mulu. Jangan sampai. Gitu Ustaz. Baik. Ada yang lain? Baik. Kirain nanya garuk-garuk. Beliau alaihissalatu wassalam, Allah tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang dan punggungnya antara ruku dan sujudnya. Maksudnya itidalnya belum selesai itidal udah ditutup kalau nguap ya, biar nggak kayak kuda Nil. Ini kalau ada hadiah payung enak nih lemparnya. Bilak ya. Baik, sujud. Nah ini dia. Setelah itidal Rasulullah SAW bertakbir dan turun bersujud, beliau memerintahkan yang demikian ini pada orang yang tidak benar sholatnya dalam sabdanya, tidaklah sempurna sholat seorang sampai dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai tegak berdiri, kemudian dia mengucapkan takbir lalu bersujud sampai ruas tulang belakangnya kembali sempurna.
salah ketik sempuran. Nanti carinya, Ustadznya salah ya tiknya. Nyinyir banget salah satu aja ngetik. Jadi sujud itu adalah bagian yang kemudian harus sempurna tulangnya. Jadi jangan sampai melengkung yang kayak tadi pakai sajadah pendek. Kita kalau sholat ngikutin Rasul atau ngikut sajadah? Masalahnya kalau kita ketemu sama musola atau masjid yang sajadahnya belum benar gitu ya. Saya pernah ketemu sama masjid yang ada gambar menaranya kubahnya kayak mata kebalik miring gitu. Pendek-pendek banget gitu. Jadi wah ini sujudnya gimana kaki orang ini. Akhirnya mau nggak mau saya melipir ambil paling depan. Karena paling depan itu masih ada jarak kosongnya. Sehingga sujud saya di depan sajadahnya. Tapi kan nggak semua orang begitu. Baru kemudian saya ngomong sama ustadznya. Saya kasih hadisnya. Ustadz alafu kalau boleh dimundurin aja. Akhirnya dimundurin satu tapak ketika saya kembali ke sana. Dimundurin satu tapak. Sehingga posisinya kayak sekarang ini. Ini udah nggak perlu dimundurin. Udah bener. Gitu. Kalau yang masih kependekan yang begini pakai kosongin satu tapak. Satu kaki. Jarak satu kaki. Baik. Sujudnya dikatakan Rasulullah SAW merenggangkan tangan dari lambungnya. Perenggangan tangan dari lambung. Lambungnya di mana? Lambungnya di sini. Tapi direnggangkan. Sampai ada riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW kalau sujud ada anak kambing yang bisa lewat di tangannya, di bawah sikunya. Akhirnya artinya apa? Tinggi. Nggak dirubuhin. Ya, kalau sujud nggak diletakkan di posisinya, nggak ditaruh di sini, tapi kalau Rasulullah SAW di samping. Nah ini yang disebut sebagai Rasulullah SAW kalau sujud itu ya, dilewatin sama anak kambing. Jadi dilebarin. Hanya boleh pada saat sholat sendiri. Kalau berjamaah kena mukanya orang. Mau coba? Pasti kesikut sebelahnya. Jadi kalau imam begitu. Ya. Kalau makmum ya cukup sebatas menjauhkan dari lambung. Taib. Kaifiyah sujudnya Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya. Siap-siap berantem? Ada dua. Jadi Rasulullah SAW boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Mau yang mana? Mana suka siaran niaga? Pilih. Yang nggak boleh kepala dulu. Itu nyungsep namanya. Mau coba? Kepala dulu. Iya. Jadi boleh lutut, boleh tangan. Ada hadis yang dia disebut hadisnya hadis muklab. Jadi jangan seperti onta. Jadi onta itu dia, saya kalau nyontohin ntar dibilang saya onta. Gak apa-apa deh, mau nyontohin doang kok. Jadi onta itu kalau kita lihat, beliau begitu berdiri, onta itu berdiri, biasanya yang turun duluan adalah sikunya. Siku dulu, baru kaki. Nah, sementara kalau kita tanya, yang kakinya onta yang belakang atau yang depan? Nah, ini hadis mutlak nih. Kakinya yang mana? Yang belakang atau yang depan? Kaki onta. Oke. Yang dimaksud kaki adalah yang belakang. Karena kalau garuk-garuk biasanya pakai yang mana? Jadi garuk-garuknya begini atau begini? Nah itu yang disebut hadis muklab. Okay. Jadi boleh tangan dulu, boleh. Kok nggak enak banget ngeliat orang nguap-nguap gini ya? Kayak tahajudnya kepagian kayaknya nih. Begitu keras Jakarta ya. Kemudian apabila seorang dari kalian tidak bersujud, hendaknya tidak melakukan seperti duduknya unta yang tadi. Ya, siku dulu. Tapi hendaknya meletakkan tangannya sebelum meletakkan
kedua lututnya. Ini ada dua perkara. Boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Ketika Rasulullah SAW masih muda, syariat sholat berlaku, beliau lutut dulu. Tapi begitu badannya sudah mulai membesar, sudah semakin sepuh, beliau turunnya tangan dulu. Gitu. Jadi boleh sesuai kondisi. Sesungguhnya kedua tangan turut bersujud sebagaimana sujudnya wajah. Jika orang meletakkan wajahnya di atas tanah, maka hendaknya meletakkan juga kedua tangannya. Apabila mengangkat wajahnya, maka hendaknya mengangkat juga kedua tangannya. Jadi dikatakan tulang sujud itu ada berapa? 7. Ini 1. Boleh kening doang. Kalau ini pesujudan, boleh begini saja. Boleh begini saja, boleh dua-duanya begini. Bisa dipahami nggak? Boleh keningnya saja, boleh hidungnya saja, boleh dua-duanya. Jadi jangan bilang yang hidungnya nggak nempel, nggak sah, jangan bilang gitu. Karena ini tulang sujud itu ada 2. Ini wajah, adanya di wajah. Ya. Yang nggak boleh nggak nempel. Iya, kadang-kadang ada orang karena sajadahnya kotor atau lantainya kotor, dia ngambang antara iya sama enggak gitu. Ada itu, saya pernah lihat begitu, pengen nggak bebesin rasanya, sujud yang bener gitu, pengennya. Tapi kan nggak mungkin gitu juga. Sujud Rasulullah SAW, beliau meletakkan telapak tangannya, mengembangkannya, serta mengarahkannya ke arah kiblat. Jadi bukan begini, tapi jari-jarinya ngadep ke kiblat. Kalau diginiin berarti yang satu ke Manchester, satu ke Johannesburg. Lurus, ngadepnya ke kiblat. Kemudian beliau meletakkan kedua tangannya sejajar kedua bahunya. Ini boleh 2. Boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga pada saat sujud. Jadi posisinya boleh seperti ini kalau kita lihat. Ini bahu, yang sejajar bahu. Nih, sejajar bahu. Yang sini sejajar telinga. Maka boleh di sini atau di sini. Dua-duanya. Baik. Kemudian terkadang sejajar dengan kedua telinga. Nah, itu tadi sudah saya contohkan tadi. Ya, dalam kitab Irwaul Ghalil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menekan hidung dan dahinya. Ya, orang yang sholatnya nggak benar disuruh nekan hidung dan dahinya. Pernah Rasulullah SAW menyatakan, tekanlah ketika engkau sholat. Sehingga kalau misalnya ditimbang, kasih timbangan, 1 di kepala, 1 di tangan, 1 di lutut, 1 di ujung kaki, tekanannya harusnya menjadi sama. Ya Rabb, udah 3 nih. Ada hadiah nggak? Ada beras 20 kilo gitu dilempar. Maka dikatakan kalau engkau bersujud, lakukan dengan cara menekan wajah dan kedua tanganmu sampai seluruh ruas tulangmu kembali ke tempatnya. Jadi posisinya betul-betul mapan. Ada guru saya Aikido, karena saya olahraganya Aikido kalau dulu ya, sekarang udah olahraganya cuma senam Arab aja. Nggak ada yang tahu ya. Kalau yang tahu nggak usah ketawa-tawa. Jadi kalau Aikido itu begitu orang sujud, dicoel, nggak jatuh. Kalau neken semua, kakinya neken, dengkulnya neken, tangannya neken, kepalanya neken, semua ngejeng. Jadi seperti menghujam kayak pasak. Tapi begitu ngambang, colek, gobrak. Ya, kawan-kawan di dojo kami nyoleknya begitu, coleknya pinggangnya, itu langsung gusak gitu. Oke, coba sujudnya yang benar. Begitu ditekan, dorong-dorong nggak bisa. Itu hebatnya sujudnya Rasulullah SAW itu kayak begitu. Tidak sah sholat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh tanah sebagaimana hal dahinya. Beberapa ulama menyatakan salah satu dari keduanya boleh. Yang tadi saya bilang. Dua-duanya, hidung saja atau kening saja. Beliau menekan kedua lututnya dan ujung kedua telapak kakinya menghadapkan ujung jarinya ke kiblat. Jadi nggak boleh tipping. Tipping itu cuma ditaruh begini aja.
Nah, cuma diginiin doang. Nggak boleh nih. Mesti ditekan. Dan kemudian jarak antara tumit yang kanan dengan tumit yang kiri itu beberapa ulama hanya boleh menyatakan tidak boleh lebih dari sejengkal. Jadi bolehnya segini masih boleh, tapi yang bagus adalah merapatkannya. Begitu. Wih, jadi kelihatan ganteng nih. Yang sini maksudnya. Alah, tadi aja ngantuk. Jadi 7 anggota yang dipergunakan Rasulullah SAW untuk sujud, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, dahi dan hidung. Ini menjadikan 2 anggota terakhir, dahi dan hidung, menjadi satu tulang sujud. Beliau alaihissalam menyatakan bahwa aku perintahkan untuk bersujud. Di riwayat yang lain dikatakan diperintahkan untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Dan dahi, beliau menunjuk hidungnya juga dengan tangan. Jadi karena tulang wajah cuma satu, salah satu pun boleh. Ini khilaf di antara para ulama. Kemudian dengan kedua tangan, 2 telapak tangan, 2 lutut, ujung telapak kaki, dan kami tidak boleh menyibak baju dan rambut. Nggak boleh. Makanya kebanyakan pakai peci. Jadi kalau yang rambutnya panjang, yang biasa pakai poni lempar, begitu mau sujud, nggak boleh, ya, gaya banget. Dan kalau sholat tidak boleh menggulung baju atau celana, nggak boleh. Nanti ada babnya lain. Ya, bareng-bareng kita sebut 7 tulang sujud. Pertama apa? 2 telapak tangan, terus 2 lutut, terus 2 kaki, terus 2 hidung. Emang hidungnya double gitu? Hidung dan dahi. Taib. Penjelasannya, maksudnya menyibak lengan baju dan rambut agar tidak terurai ke bawah pada saat ruku dan sujud, sebagai dalam kitab An-Nihayah. Dikatakan larangan ini tidak hanya pada waktu sholat saja. Sebelum masuk sholat dia melakukan yang mana menurut jumhur ulama nggak boleh. Ya, makanya kalau laki-laki, kalau bapak ibu pernah lihat blangkonnya orang Jawa, udengnya orang Sunda, pecinya orang Pakistan, topinya orang Kurdistan, topinya orang Kirgistan, itu makanya betul-betul keningnya sampai batas rambut. Bapak Ibu pernah lihat nggak para habaib kalau muterin imamahnya itu selalu disisakan bagian keningnya. Karena apa? Kalau ibu kemudian sujud mengikutkan apa yang ada di bareng sama kita, bareng sujud, maka tidak sah sujudnya. Contoh misalnya pakai sorban, pakai sorban, misalnya nih. Maka ketika sujudnya sorbannya ini nutup, nih satu nutup begini, ya, ini kan nggak boleh nih, bisa batal. Maka turunkan sisanya, jadikan dia sajadah. Baru kemudian dikatakan sah. Jangan sampai sebagian yang bareng sama kita, sebagian nutupin tempat sujud. Nah, ibu-ibu kadang-kadang ada yang pakai mukena, ada yang mau enggak, terserah. Makanya pakai baju yang syar'i, jadi nggak perlu ribet sama mukena. Terutama kaos kaki, nggak usah panik, itu biasa aja. Langsung boleh turun-turunnya semua, usah. Emang nggak pakai aja. Oke. Menyibak rambutnya pada saat sujud nggak perlu. Ketika seorang hamba bersujud, dia sertakan 7 anggota badannya, wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak. Disebut bahwa Rasulullah SAW berkomentar orang yang sholatnya sedangkan rambutnya dikepang. Laki-laki, rambutnya dibuntut kuda, nggak boleh. Jadi kalau dia panjang, lepas aja, digirai aja, nggak apa-apa gondrong. Ya, mungkin habis maghrib terus dandan.
Yang tadinya Yanto jadi Yanti. Kacau. Orang ditegesin. Orang yang salatnya seperti itu sama halnya dengan orang yang menggelung rambut. Nggak boleh. Laki-laki ya. Yang demikian menjadi tempat duduk setan. Dan beberapa ulama menyatakan ini pun terjadi di luar sholat. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Gulung atau ngikat. Kan biasanya kalau rambutnya panjang kan nyisirnya ribet sendiri ya. Iya kan repot sendiri tuh. Kan karetnya suka ditaruh di Dulu rambut saya pernah panjang juga, Bu. Iya, waktu masih belum bener. Sekarang masih belum bener juga sih. Menyibak lengan baju dan rambut agar tidak terurai ke bawah pada saat ruku dan sujud sebagaimana disantakan. Ini yang tadi. Okay. Pencuri paling buruk katanya tadi orang yang tidak melakukannya, ya, menyempurnakan ruku dan sujud seperti orang yang lapar dia makan cuma 1-2 butir kurma, tidak akan mengenyangkannya. Ini pencuri yang paling buruk. Menyatakan tidak sah sholat orang yang ruku dan sujudnya tidak lurus. Oke, mohon izin. Udah kelamaan duduk kan? Kita bareng-bareng yuk berdiri. Kita coba ruku dan sujud. Ambil posisi. Iya. Jangan rapat banget, ntar nyundul pala orang nanti. Boleh bapak ibunya agak misah dikit, bapak-bapaknya maju selangkah, boleh semuanya? Baik. Hati-hati kabel. Baik. Kita coba ya. Rukuknya setelah memegang tempurung lutut, kemudian kita bentang seperti busur, ya. Terserah ya, mau pakai telinga, mau pakai bahu, boleh keduanya. Oke. Saya imam. Allahu Akbar. Silakan. Tahan. Nah, bagus. 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 Buka sedikit sikunya biar agak busur. Nah, gitu. Turun dikit. Nah, segitu. Baik. Luar biasa. Sami Allahu liman hamida. Lurusin dulu. Lurusin dulu, tahan. Baru ya boleh di sini, boleh di bawah. Oke. Terserah ya, mau sujudnya tangan dulu boleh, mau lutut dulu boleh. Sesuai sama kebiasaan. Karena dua-duanya boleh. Yang enggak boleh apa dulu? Kepala ya. Nanti nyungsep. Allahu Akbar, langsung sujud. Baik. Nah, panjangkan ke depan. Bagus. Panjangkan ke depan. Hati-hati, maju lagi. Makanya tadi suruh agak maju. Maju lagi. Kepalanya maju lagi. Nah, segitu. Jadi pastikan tungkainya lurus. Baik, silakan. Allahu Akbar. Nah, bagian ini belum kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nggak apa-apa. Di dalam surat 3 ayat 190 dan 91 dibolehkan. Nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Bahkan yang baru habis operasi usus buntu misalnya atau operasi empedu, maka bisanya berbaring saja, nggak ada masalah. Ya. Allah maafu. Karena emang nggak mungkin gitu. Kecuali ibu bisa sujud, cuman repot gitu. Karena biasanya lutut nggak mampu nahan kan, maka nggak usah, nggak apa-apa. Dan tidak perlu nanti kalau ada misalnya ada cucu sayang sama ibu, ponakan, mantu atau calon mantu, sini ada nggak? Nggak ada ya. Itu terus beliin bangku yang ada tatakan mejanya begitu, nggak perlu dipakai. Jangan dipakai sujud di situ. Cukup kita berikan isyarat saja bahwa kita sedang ruku dan sujudnya lebih dalam. Seperti itu. Gitu ya, Bu? Ya sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, tanya lagi, Ustaz. Terkait dengan hal yang kadang dianggap sepele saja, tapi ini berubah kepada kesahan sholat dalam masalah peci dan tadi sorban ya. Karena banyak orang yang sampai pecinya tuh tembus banget sampai sini ya. Nutup alis. Iya, sampai dia nanti
menghalangi tempat sujud itu kan tidak sah secara Ya. hukum gitu ya. Betul. Kadang ada pula yang rambutnya panjang sampai dia menghalangi juga bagian sujudnya gitu Ya. ya. Ya kan kadang-kadang jadi problematika kita yang memang belum memahami masalah itu gitu ya. Kadang ada yang karena gengsi gitu ya, karena keningnya mohon maaf lebar gitu, ini ditutup dengan seperti itu. Kadang banyak menghalangi. Padahal itu kan tidak sah sholatnya karena dia menghalangi anggota sujudnya gitu. Iya. Bagaimana Ustaz menyikapi hal itu? PR-nya adalah antum mesti kasih tahu. Sampaikan materinya. Bapak nggak ikut ya waktu itu ya materinya Ustaz Dodi, kopiin. Sebaiknya kalau bisa jangan terlalu rendah Pak. Pecinya itu jangan terlalu repot nanti soalnya. Apalagi ketutup satu gini, repot lagi nanti. Jadi dipasin sehingga kita tetap bisa sujud dengan sempurna. Insyaallah. Terutama karena ibu saya kadang-kadang menggunakan mukena gitu ya, sampai Ya, betul. Ibu-ibu juga termasuk. Ya, makanya ciputnya pasin di batas, iya, batas kening. Jangan sampai ciputnya ditarik ke depan, terus jilbabnya juga agak turun. Jadi begitu sujud nutupin semua gitu. Bahkan kadang-kadang saking kepengennya begitu ya, maka pentingnya pakai hijab itu begitu. Jadi ibu tarik sedikit. Yang penting justru dagunya yang jangan kelihatan. Bukan karena gelambirnya, bukan. Memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa wajah itu sampai dagu kalau buat perempuan. Makanya sebagian orang ada yang pakai niqab. Jadi supaya pada saat dia sujud dia nggak kelihatan. Begitu. Ya. Ya. Nah, ibu langsung giniin. Giniin, tarik. Waktu ibu sujud, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah, baru sujud. Coba. Tarik ke belakang. Nah, gitu. Iya, kadang-kadang kan kita begitu sami Allah liman hamid, begitu turun dia ngambai ke depan. Begitu ngambai ke depan, turun, tarik ke belakang, baru sujud. Ya. Jangan ini yang tarik ya. Baik. Dengan senang hati ibu. Khalas, ada lagi? Baik. Bacaan sujud pertama subhana rabbiyal a'la. Ada tambahan lagi pakai wabihamdi. Subhana rabbiyal a'la wabihamdi. Berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rasulullah SAW membaca 3 surat panjang tadi yang saya bilang, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, diselingi dengan bacaan doa istighfar sebagaimana dijelaskan dalam salat lail. Jadi pernah beliau alaihissalam sujudnya sangat lama. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah beliau sujud di depan Ka'bah, ditemui oleh muridnya yang tawaf 7 kali putaran. Kalau 7 kali putaran tawaf itu berarti sekali tawaf berapa kali putar? Sekali tawaf berapa putaran? 7 putaran. Berarti kalau 7 kali tawaf 49 tawaf, belum diangkat kepalanya dari sujudnya. Kira-kira yang didoain siapa aja tuh? Siapa yang didoain? Kalau kita dikasih kesempatan untuk bersujud lama-lama, siapa aja yang didoain? Anak, orang tua dulu lah. Wah, pada nggak sopan nih ibu-ibu nih. Orang tua dulu lah. Ntar anaknya pada durhaka loh. Siapa dulu? Orang tua. Terus mertua dulu. Astaghfirullahaladzim. Makanya jangan akrab sama tukang kembang. Tukang kembang itu sensifera dibilang lidah mertua. Masa iya lidah mertua sepanjang itu? Jahat. Orang tua. Nah, baru suami dulu. Iya, baru anak. Bahkan dalam fikih keluarga justru suami dapat porsi nomor 1. Karena kalau orang tua nggak bawa kita ke surga, tapi suami itu pintu surganya ibu-ibu.
Hah? Suami yang kayak apa dulu? Enggak gitu. Ah, enggak bener. Mana lakinya nih? Kacau. Sedodol apapun suaminya. Iya, jadi lakinya istighfar, ya astagfirullahaladzim. Suami, orang tua, mertua, anak. Ya, kalau mau mulia gitu. Karena pintu surganya ada di suami. Baru kemudian suami orang. Loh, suami orang. Pak Jokowi doain, Pak Prabowo doain supaya negara kita jadi gemah ripah loh korupsi. Apa? Baca Nabi. Yang udah-udah gitu soalnya. Jadi doakan, jangan sampai kemudian negara ini nggak pernah didoain, makin hancur. Kalau Bapak Ibu orang baik, doakan negara supaya jadi baik. Ya Allah, jadikan negara kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus minta sama Allah, ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, sadarkan mereka, lembutkan hatinya, banyakin, biar nggak bohong mulu. Lah, iya, Pak Boy sampai goyang kameranya. Taib, jadi sujudnya agak panjang. Yang kedua, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh membaca subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh. Boleh membaca yang paling sering Rasulullah SAW bacakan di akhir hayat beliau, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bu, jangan selesai di sini, tambahkan doanya kalau sholat sendiri. Tadi orang tua, suami, kira-kira kalau sholat subuh berapa kali sujud? Berarti, siapa yang cuma 2 kali sujudnya? Ini istrinya siapa itu? 4 kali sujud, 2 rakaat ya kan? Oke. Sujud yang pertama suami. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, suami ya Allah. Ya enggak gitu juga kali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar. Yang kedua buat orang tua, Rabbana firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbauna sigharah. Bentuk jamaknya. Ya. Nanti kalau perlu catat. Yang ketiga buat siapa? Buat keluarga. Balik lagi yang tadi surat 25 ayat 74 tadi. Boleh nggak kita ngambil ayat-ayat Al-Quran untuk doanya? Boleh. Yang tidak boleh membaca ayat. Walladzina yaquluna rabbana hablana min. Itu nggak boleh. Walladzina yaqulunnya nggak usah dibaca. Langsung ambil rarik doanya aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu boleh. Jadi membaca doa secara ayat full nggak boleh. Bisa dipahami? Baik. Setelah itu yang keempat terakhir apa tadi? Yang keempat buat siapa? Buat anakku udah tadi 2 kali. Pertama sama bapaknya sekalian. Buat diri sendiri. Apa? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oh, pantas sujud terakhir lebih panjang. Pernah dengar enggak? Sujud terakhir biasanya banyak yang manjangin sedikit karena sholatnya sendiri. Kalau berimam, bermakmum sama imam, adanya imam untuk diikuti. Paham ya? Baik. Jadi mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh boleh. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli boleh. Yang mana saja? Hah? Mau dicatat foto aja. Mau PDF-nya nggak? Angkat tangan kalau mau PDF-nya saya kirim.
Mau ya? Iya, sudah kirim ke antum. Sudah ke antum. Iya, tugas antum menjelaskan. Baik. Rasulullah SAW melarang baca Quran ketika ruku dan sujud, tapi beliau minta bahwa sungguh-sungguh banyak doa waktu sujud dalam bab ruku. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah dalam doa ketika sujud yang sholatnya sendiri. Karena kalau berjamaah adanya imam untuk diikuti. Jadi kalau misalnya ada imamnya sudah berdiri, Allahu Akbar, belum selesai nih Ustadz, ini nggak boleh. Adanya imam untuk diikuti. Nanti pada saat sholat sendiri baru diperpanjang doanya. Baik, ngerti ya? Ya. 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 Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kira-kira kalau doa yang ibu maksud itu masuk nggak dalam doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Masuk nggak? Itu aja udah. Daripada ya Allah mancungin hidung saya ya Allah, gitu. Tebelin alis saya ya Allah, daripada saya gambar ulang terus. Daripada begitu, minta dengan bahasa kita sendiri boleh, tapi tidak boleh dilafazkan, hanya boleh dalam nyarios Sunda getiasa ngedikan basa Jawi Gusti Allah nggih ngertos. Yang nggak boleh itu berdoa pakai bahasa Betawi, songong. Ya Allah, gue minta sama Allah, kasih ngapa sama gue? Belagu amat. Itu kok ada malaikatnya, dah bocah. Orang dantak pisan katanya. Bader ini bocah katanya. Betawi pinggir gitu mah. Jadi boleh Bu ya pakai bahasa kita sendiri, tapi tidak boleh dilafaz. Ya Allah, saya tidak pandai berdoa, tapi kami yakin Engkau akan mendengarkan setiap pinta. Maka ngomongin, ya Allah, ya Allah, cukupkan suami saya dengan saya ya Allah, supaya nggak kawin lagi. Kata suami, telat, udah duluan. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik, pastikan bahwa dalilnya ada. Ada sunnahnya, silahkan dikerjakan. Saya selalu senantiasa paparkan hadisnya dari anu, tapi nggak saya sebut semua. Karena ini mohon maaf, ini ringkasan dari 3 kitab. Sifat Salat Nabi, Al-Wajiz, sama Al-Mughni. Saya squeezing, jadi 3 modul. Kalau mau, ayo Mujakarah satu-satu turunin bukunya. Al-Wajiz segede gitu, Al-Mughni segede gitu. Sifat Salat Nabi bukan yang dikantongin itu, bukan, itu terjemahan. Gitu ya Bu? Baik. Jadi kalau ada yang nanya, ini Ustadz dari mana gitu, saya ngumpulin tiga itu. Jadi berusaha menghatamkan kitab fikih supaya saya bisa memberikan kepada banyak orang. Baik, enaknya kalau ngaji gini kan nggak perlu baca kitab aslinya, udah dapat ikhtisarnya. Bayar berapa sih itu? Kok bayar sih Ustadz? Mahal loh ini. Ini bukan kode ya Pak ya, mohon maaf. Lamanya Rasulullah SAW melakukan sujud adalah hampir sama dengan lamanya beliau ketika melakukan ruku, ketika beliau sholat sendiri. Bahkan lebih lama lagi jika beliau sedang menghadapi masalah yang sulit. Rasulullah SAW keluar menemui pada waktu sholat duhur atau asar, ketika itu beliau menggendong Hasan dan Husain. Rasulullah SAW maju, meletakkan gendongannya sebelah kanannya, kemudian bertakbir untuk melakukan sholat, lalu sujud. Beliau sujud lama sekali. Saking lamanya ada yang naik dulu, belum, naik turun lagi dia. Maka dikatakan jangan-jangan
Aku mengangkat kepalaku di antara orang yang sedang sujud, maka aku kembalikan sujud. Aku melihat ternyata anak kecil itu, si Hasan Hussein, naik di punggungnya Rasulullah SAW. Setelah selesai, Rasulullah SAW ditanya, tadi engkau lupa ya Rasulullah? Enggak, aku enggak seneng kalau anak ini enggak bergembira atas sujudku di. Jadi anak ini kan lagi kuda-kudaan. Ya iya, kakeknya dijadiin kuda-kudaan. Kapan lagi jadiin Rasulullah SAW kuda-kudaan? Loh, Hasan Hussein itu begitu. Maka karena masih kecil banget, gitu. Maka terjadi hanya sesewaktu saja. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan semua tidak terjadi, tapi cucuku naik di atas punggungku dan aku tidak senang, tergesa-gesa sampai anak ini puas dengan keinginannya. Jadi kondisional. Makanya kalau sujudnya kita bisa nikmati. Anak, ada orang yang nanti kita ajarkan bagaimana cara bawa anak pada saat sholat. Ada anak yang sudah bisa dilepas, goler-goler aja sendiri dia begitu. Apa-apa tata. Boleh yang begitu. Tapi yang masih belum, di bawah 5 bulan masih digendong. Maka terus aja bawa gendongannya. Terus saya dibawa. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada ada gendongannya itu, apa namanya? Ambeng. Nek wong Jawa ngerti ambeng, wong kene ngerti enggak ya? Gendongan lah. Itu boleh dipakai. Keutamaan sujud, tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalinya dari kiamat kelak pada saat apa? Pada saat di keningnya ada tanda sujud. Bukan tanda sujud yang hitam-hitam gitu, bukan. Karena ada orang yang kalau sujud digosok-gosok ini ya. Biar hitam, enggak, bukan itu. Bukan tanda sujud itu. Tanda sujud yang dimaksud adalah Allah berikan kepada setiap orang yang sering sujud dengan tanda putih seperti glaze pada kuda. Kalau Bapak perhatikan kuda, kalau ada yang bawa HP, glaze pada kuda atau ster pada kuda itu biasanya ada putihnya. Dan itu pengenal, kayak peneng gitu. Tulisannya glaze. Coba glaze atau ster pada kuda itu pasti kelihatan jidatnya ada putih-putihnya, itu tanda pengenal. Nah nanti Rasulullah SAW akan melihat kita pada saat cahaya putih dari wajahnya bekas sujudnya itu, tangan dan kakinya juga berpendar. Makanya kemudian kalau wudhu jangan ngerem pas di sikut, jangan, lebihkan sampai setengah lengan. Begitu juga dengan betisnya. Kan bahasanya cuman sekedar dari tapak kaki sampai mata kaki. Ya kan? Tapak kaki sampai mata kaki. Lebihkan sampai betis. Nanti Rasulullah SAW akan mengenali kita dari bekas wudu itu. Terserah sih mau percaya sama hadis ini atau enggak, silakan. Baik. Allah memberikan rahmat kepada ahli neraka, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka yang menyembah Allah, lalu malaikat mengeluarkan mereka. Mereka dikenali ada bekas sujud pada wajahnya. Ketemu nggak gambar kuda yang ada glaze-nya? Ada ya? Ada glaze, ada ster. Ya, itu pengenal. Itu ada macam-macam. Allah mengharamkan mereka untuk makan tanda bekas sujudnya sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Dan semua anggota anak Adam akan dimakan api oleh api neraka kecuali tanda bekas sujudnya. Masya Allah. Jadi kalau toh, naudzubillah min dzalik nih, kita sempat masuk neraka, tenang saja. Kita semua muslim pasti masuk surga. Gak pakai insya Allah nih, gak perlu amin juga gak apa-apa. Tapi pasti masuk surga. Cuma masalahnya saya nggak jamin sempat masuk neraka dulu atau nggak jamin. Loh iya, waktu kita mesen kafling, tanah kafling di mana? San Diego Hills atau Al-Azhar Memorial Garden, ada jaminan kontraknya nggak, bebas azab kubur gitu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada mau saya itu. Masalahnya nggak ada. Jadi amal kita banyakin sujud. Yang tadi datang belum sempat tahiyat masjid, boleh nggak abis ini tahiyat masjid? Boleh. Karena tadi belum sempat, nggak apa-apa. Loh katanya nggak ada ba'diyah asar. Memang bukan ba'diyah asar. Ini mengerjakan tahiyat masjid yang belum dikerjakan.
Nah nanti itu ada afdalul awliyawiyat kata sepertinya nggak akan seperti itu pelajari, tapi kurang lebih begitu. Begitu Bapak Ibu yang teman-teman SWT di paparan yang kedua ini. Masih ada satu lagi ketemu sama saya, mudah-mudahan nggak enak. Ada pertanyaan silahkan. Setelah ini kita coba praktek dari mulai takbir, ihram sampai sujud. Ya. Baru setelah pertemuan yang ketiga nanti sampai ke salamnya. Silakan Ibu. Maaf. Posisi di dalam, Bu. Ya. Iya, seperti yang Ibu pakai pada saat Ibu nutup aurat. Seperti biasa. Yang penting bagian Ibu coba cari jilbab dagu. Tulis jilbab dagu. Itu nanti ada bagian yang lebihnya di bagian bawahnya itu. Agak mengerucut. Kecil. Ya, sebaiknya iya. Ya, betul. Sebaiknya begitu. Jadi sempurnakan pada saat kita menutup aurat. Sampai ke jempol-jempolnya. Pakai kaos kaki. Panas Ustaz. Terserah mau panas di dunia apa panas di akhirat. Ada lagi? Ada? Ya. Boleh. Tapi yang sholat sendiri. Sebaiknya pada saat sholat berjamaah, baca yang umum-umum saja. Ya. Ibu kalau bingung pegangan, Bu. Jadi, iya. Oke. Tadi saya bilang, kalau subuh ada 4, duhur ada berapa kali doa? Oke, berarti bisa dipilah nggak tuh? Buat orang tua, mertua, suami, apa segala macam dan seterusnya. Kalau mau gampang, saya kasih tip aja. Boleh ibu tolak, boleh ibu ambil. Oke. Pertama, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kedua langsung sambar, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bacakan keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di setiap sholat. Kena semua itu. Mertua kena, orang tua kena, keluarga kena, anak kena, suami kena. Semua kena. Boleh di akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, gak ada masalah. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan kalau bingung lagi nanti pegangan lagi. Ada lagi? Bapak-bapak udah paham semua nih, kok lihat wajahnya nih, Masya Allah ya. Senyum. Ya. Boleh, asal sholatnya sholat Pokoknya waktu imamnya ada, kita berimam, mau sama suami doang, mau sama anak doang, gitu. Maka sebaiknya ngikutin imam, adanya imam untuk diikuti. Ketika ibu sholat duha, ibu sholat tahajud, ibu sholat hajat, ibu pokoknya sholat sendiri aja, silahkan diperpanjang.
Wallahu a'lam. Jadi sholat itu ditegakkan atau ditunaikan? Dinikmati. Kalau cuma sekedar dikerjakan nanti kayak anak-anak hadis. Assalamualaikum. Allahumma lantas jalan. Begitu kan? Gak usah ngacung. Biasa gitu kan? Semuanya sama. Adapun yang kemudian dinyatakan bahwa sujudnya perempuan menjepitkan tangannya di dada, hadisnya lemah. Jadi bab sholat semuanya sama. Baik, kita praktekkan apa yang kita pelajari dari mulai takbir, ya, ruku, i'tidal sampai kepada sujud. Baru sampai situ. Kan duduknya belum. Nanti di bab ketiga. Oke, kita coba ya bareng-bareng. Berdiri, coba bareng. Ya, yang biasa duduk aja nggak apa-apa. Ya, yang belakang ikut ya. Nanti nggak dapat beras loh. Ngancem. Baik, ini kan masih pecah-pecah nih softnya, nggak apa-apa. Nanti ada saat dimana kita akan merapatkan softnya seperti apa. Oke? Allahu Akbar. Ceritanya kita sholat yang jahriyah, subuh, maghrib, isya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya ceritanya udah baca surat pendek. Nun, Allahu Akbar. Jangan ditiru ya, nanti sholatnya nun doang di rukuk gitu ya. Jangan. Nun, Allahu Akbar. Nah, jari-jarinya kan ngadep kiblat. Jari-jarinya ngadep kiblat. Jangan ngadep ke Manchester sama ke Johannesburg. Oke, pegang lututnya dicengkeram, dibuka seperti busur. Luruskan punggungnya, nikmati. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman. Jangan dulu. Kan sampai dah. Jangan buru-buru. Jangan mendahului imam. Nanti akan dibangkitkan dalam bentuk wajah keledai. Na'udzubillahi min dzalik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, atau pakai yang Allahumma Rabbana walakal hamd, atau pakai yang tanpa wa, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Kemudian baca apa? Baca apa? Hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fi wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Turun, lurus punggungnya, majuin sedikit biar tungkainya lurus. Iya, buka tangannya, jangan dengan kepala orang. Baik, lurusin kakinya, adepin, tempelin kakinya, jari-jarinya ngadep ke kiblat, jangan tipping, ditekan, rapetin tumitnya, tumitnya rapat, jangan sejengkal, rapetin tumitnya. Oke, Allahu Akbar. Iya, sampai sini dulu. Prakteknya kan cuma 2 paparan ini, cuma sampai sini dulu. Nanti kita terusin sujud, tahiyat, dan salam. Ada pertanyaan? Kelas? Kita sudahi? Kita sudahi dengan kafarat majelis? Ya. Bareng-bareng subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar selalu datang dari
Allah. Yang keliru dari saya, yang salah dari setan. Jadi maafkan saya, salahkan setan. Gampang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.